saya hormati rekan-rekan semuanya, baik dari unsur pemerintahan, ada juga dari swasta, juga dari EY, Pak Giuseppe Polisi, juga teman-teman EY yang lain yang dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan Bapak sekalian. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya meluangkan waktu hari Jumat ini untuk kita melakukan workshop. Bahasa Indonesia apa sih workshop? Lokakarya. Melakukan lokakarya satu hari sebagai tindak lanjut rapat yang terakhir dan pertemuan sebelumnya. Ini saya rasanya pertemuan yang ketiga bagi saya bersama teman-teman semua. Nanti masih ada series of meetings ya yang harus kita lalui sama-sama untuk menyempurnakan langkah-langkah kita ke depan. Tujuannya adalah kita semua sudah tahu kita akan membuat roadmap dari e-commerce Indonesia. Tadi saya titip flash disk di Mas Anto dari Telkom. Nanti tolong di copy aja nggak apa-apa. Karena kita semua kalau menurut saya harus tahu, harus membaca dan harus mengerti apa yang dibutuhkan e-commerce player saat ini. Kita sebagai unsur pemerintah tidak bisa membuat aturan, tidak bisa membuat regulatory framework, tidak bisa membuat regulations yang menurut kita saja, tapi juga apa yang harus kita lihat yang dibutuhkan oleh players, yang dibutuhkan oleh market. Jadi pendekatannya adalah pendekatan kepada market. Teman-teman semua, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Indra Utoyo, Mas Anto yang menyediakan tempat untuk kita workshop hari ini. Dan sengaja memang barangkali teman-teman dari pemerintahan baru pertama kali mengadakan acara semacam ini, ruangannya seperti ini. Ya memang beginilah dunianya startup company, dunianya e-commerce, dunia di sebelah sana yang kita kadang-kadang nggak pernah masuki, tapi hasilnya memang luar biasa. Ya. Biar bagaimanapun saya sudah sampaikan e-commerce tahun 2014 nilai transaksinya sebesar 12 miliar dolar. 12 miliar dolar itu sama dengan hampir 160 triliun. Ya memang di-generate dari ruangan-ruangan environment seperti begini itu. Beda dengan kita dari pemerintahan yang rapi, kantornya, strukturnya rapi. Tapi barangkali tidak teman-teman e-commerce players atau startup company, kalau di sini teman-teman mengatakan Digital Valley Jakarta, karena ini maunya Silicon Valley-nya Indonesia yang ada di Jakarta. Telkom juga ada di Bandung Digital Valley. Nah, saya akan barangkali ingin sampaikan pada teman-teman untuk memberikan semacam gambaran, ya, hanya mungkin paling lama 15 menit, 20 menit. Sebetulnya apa yang akan kita tuju? Mengapa kita harus menuju ke sana? Kemudian juga saya akan tanda kutip menggunakan referensi dari negara lain. Prinsipnya sebetulnya dalam konteks regulatory, menyiapkan regulatory framework, menyiapkan roadmap, menyiapkan regulation dari e-commerce itu, kita jangan reinvent the wheel. Kita jangan membuat dari nol menurut kita. Jangan ngarang sendirilah. Lebih baik kita copy yang lain, apa yang harus diperbaiki, disesuaikan dengan kondisi kita, sesuaikan dengan kondisi kita. Nah, itu jalan yang paling cepat menurut hemat saya berdasarkan pengalaman. Karena kalau kita membuat sesuatu yang baru serupa, mungkin forumnya bukan di sini, kita forum di laboratorium atau di litbang. Ini yang dilakukan oleh Cina tahun 2014. Nilai transaksi value e-commerce di Cina itu hampir 430 miliar dolar. 430 miliar dolar itu sama dengan hampir 5.000 triliun. 5.000 triliun itu sama dengan ini 2014, sama dengan 3 kali APBN Indonesia. Lebih dari 3 kali APBN Indonesia, bayangkan. Ini di Cina. Mengapa Cina bisa demikian? Nah, kita belajar sebetulnya. Saya baca, saya diskusi dengan teman-teman, apa yang menyebabkan di Cina e-commerce itu bisa demikian besar? Ya. Dari tahun 2008, 19 miliar, kita akan mencapai angka kurang lebih 19, mungkin tahun ini sekitar 17-an miliar di Indonesia.
Jadi Indonesia 2015 sama dengan Cina 2008. Kita itu 7 tahun setidaknya behind dari Cina. Jadi value e-commerce sendiri. Apa yang dilakukan oleh Cina? Di sini kelihatan. Ya. Tahun 2011 apa yang dilakukan oleh Cina? Cina 2011 membuat semacam suatu 5 tahun RPJMN e-commerce 5 tahun 2011. Kemudian juga electronic payment license itu di 2011. Mudah-mudahan ada ibu di kita juga payment gateway, sucinya cepet-cepet diputuskan siapa, terserahlah. Kalau e-commerce player atau kita sih sebetulnya nggak punya preferensi harus siapa-siapa, tetapi otoritasnya ada di Bank Sentral, ada di Bank Indonesia. Maret 2012 apa yang dilakukan? Ini dipengumumkan target pemerintah mencapai 18 triliun renminbi. Kalau dibagi 7 kurang lebih 25 miliar dolar 2015 ini. Ini 2013 terus kemudian apa? Dan ini memang dibuat oleh pemerintah Cina semacam roadmap-nya e-commerce China. Dan ini bisa dilihat, ini kebijakan apa? Kemudian kementerian mana atau lembaga apa di Cina yang membuat itu? Ini kita tidak harus sama dengan begini, misalkan Ministry of Industry and ICT ini menetapkan 18 triliun renminbi. Kalau di Indonesia Pak Saleh Musim bilang e-commerce tahun 2016 harus 25 miliar, orang Indonesia pada bingung kali. Tapi memang di sana fungsi dari Kementerian Industri sama IT berkaitan dengan masalah e-commerce di target tadi. Kemudian Kementerian Perdagangan di sana membuat apa? 2013 ya. Ini melakukan apa? Masing-masing. Ini kaitannya dengan pemerintahan daerah. Beijing melakukan apa? Shanghai, kemudian Kementerian Keuangan masalah pajak 2013. Di sini ada yang dari teman pajak nggak? Belum hadir. Tapi pajak sama custom harusnya yang hadir juga pagi ini ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh Cina hingga dia bisa kelihatan besar begini. Nah, saya berharap kita juga punya semacam ini, bukan berarti harus ini, tetapi pola pikir ke depan itu kebijakan apa yang harus difasilitasi, dilandasi oleh pemerintah. Tanpa dukungan pemerintah, e-commerce kita tidak akan apa. Ya, kita lihat contohnya yang doing nothing, coba. Terus. Nah, ya, India ini nggak punya kebijakan mengenai roadmap e-commerce, jadi dia flat aja tuh, dibiarin. Indonesia juga begitu, kurang lebih gitu ya. Ini yang ini percentage dari retail transaction ya, masih rendah, kita kurang dari 1% e-commerce kita representing the retail transaction. Kembali ke tadi, coba kita lihat Cina. Nah, Cina ini sudah 10%, jadi jauh. Di kita masih ada teman-teman perdagangan mana sih? Belum ada data. Ini teman perdagangan yang tahu, ada. Teman perdagangan yang tahu, ini staf khususnya Menteri Perdagangan khusus untuk e-commerce. Ini menunjukkan komitmen dari Kementerian Perdagangan, mereka itu betul-betul akan drive e-commerce gitu. Pak Bobi, saya bicara dengan beliau, saya bicara dengan menterinya bilang, saya khusus, staf khusus saya khusus untuk e-commerce. Jadi mempunyai akses langsung ke menteri untuk melakukan apa? Nah ini kita lihat ya, 10%. Sangat besar, di kita masih di bawah 1%. Artinya transaksi di retail kita itu masih tradisional. Dan kita tahu efisiensi yang bisa kita hitung kalau kita sebetulnya kan ada retail transaction yang tradisional, e-commerce itu kurang lebih bahasa umum bisa dianggap sebagai diotomasikan. Karena otomasi ini yang membuat efisien dari transaksi retail ini. Berikutnya, nah ini Amerika. Kalau tadi Cina lebih didrive oleh pemerintah, sehingga kebijakan dari kementerian dari tahun ke tahun kelihatan. Kalau Amerika lebih didrive oleh pasar, oleh model kantor-kantor begini. Tahun 2000, mulai 2000 ada .com, bubble burst dan lain sebagainya, itu betul-betul oleh private sector. Nah ini bisa kita lihat. Ya. 2014 e-commerce Amerika sudah di bawah Cina, sudah di atas Amerika. Amerika cuma 304, Cina sudah hampir 330 miliar dolar gitu.
Jadi kita lihat contohnya model yang didrive oleh pemerintah dan didrive oleh pasar. Kita mau yang mana? Ya. Nah, tapi demikian, walaupun ini didrive oleh pasar, environment, ekosistem regulasinya itu di Amerika itu sudah sangat memadai, sudah sangat mendukung iklim investasi dari ekonomi itu sendiri gitu. Kalau Cina kan betul-betul didrive oleh pemerintah, semuanya kontrol oleh pemerintah. Nah, kita mau yang mana? Rasanya kalau yang ini nggak akan bisa juga secepat Amerika. Karena apa? Ekosistem e-commerce dari si regulatory yang ada di pemerintah sekarang ini jauh dengan Amerika. Karena kalau di Amerika sebelum ada e-commerce ini, retail bisnisnya kita tahu ada Walmart, ada yang lain. Mereka sudah betul-betul sudah betul-betul well established. Jadi pada saat masuk yang namanya private sector masuk dengan bubble burst dan lain sebagainya, itu betul-betul tinggal mengkonversi. Sedangkan di kita masih kemarin kita bicara terakhir hari Rabu malam, sebetulnya RPP untuk ini perdagangan ini merupakan turunan dari undang-undang perdagangan sedang disiapkan oleh Kementerian Perdagangan. Saya tanya ke Kementerian Perekonomian, tapi belum dibahas. Terus teman siapa? Bu Dirjen bilang, ya kita belum pede soalnya. Ya udahlah, saya katakan, kita tidak boleh ada egoisme sektoral di antara kementerian ataupun lembaga. Yang penting bagi kita bagaimana kita menyiapkan regulatory framework, bagaimana kita bisa menyiapkan namanya roadmap bagi Indonesia. This is not belong to any ministry, this is belong to the country, this is belong to us. Gitu loh. Ya. Nah ini ekosistemnya, saya ulang lagi sekali lagi, ekosistem ini tidak harus persis seperti ini ya, tapi pada umumnya satu, ya, enablers-nya ada logistic providers. Kemarin Pak Menteri Perdagangan meresmikan kompleks pergudangan atau apa saya lupa di mana somewhere in antara Bekasi, Kerawang, kayak gitu. Salah satunya adalah untuk meningkatkan logistik kita, mengurangi biaya logistik kita. Logistik kita masih represent 24% dari GDP terakhir. This is really high cost economy for the country gitu. Nah, logistik tidak hanya Kementerian Perdagangan, tidak hanya dalam konteks commerce-nya, tetapi juga bisa membantu dalam konteks kebijakan dalam konteks logistik. Karena yang namanya pergudangan itu setahu saya masih di supervise oleh Kementerian Perdagangan. Bahkan untuk izin proposan berkaitan dengan masalah inventory juga tetap harus dapatkan rekomendasi dari perdagangan. Call centers, sama perhubungan. Karena apa? Pelabuhan. Mudah-mudahan nanti kalau tol laut Indonesia jadi, ya, artinya tol laut itu bukan bangun tol di laut, ya, tapi kita betul-betul membuat pelabuhan, port, kemudian kapal dengan kapasitas besar yang kerjanya cuma hopping dari from one port to another port untuk naik turunkan barang-barang. Ini yang juga antar pulau, ini juga akan menurunkan biaya logistik. Bu, nggak usah difoto, nanti dikasih Bu daripada ini. Call center, financial institution. Tadi saya sampaikan, sebetulnya ini berkaitan di sini financial institution kaitannya dengan payment. Nanti payment gateway-nya, switching-nya dan lain sebagainya. Apakah kita mau bergantung kepada PayPal yang sekarang sudah boleh masuk Indonesia? Nanti bentar lagi Alibaba mau masuk ke Indonesia, mau kita pakai atau mau apa? Gitu. Nah ini network service provider dan internet service provider ini banyak di Kementerian Kominfo. Ini Kominfo dengan teman-teman operator ini harus menyediakan ini. Internet nggak boleh lewat, kurang lebih begitulah. Nah, insya Allah setelah dari ini saya langsung ke pertemuan dengan CEO operator seluler untuk menyepakati implementasi 4G di 1800 yang akan dimulai awal semester 2 ini dan berakhir akhir tahun. Jadi 1800 4G itu selesai tahun ini. Kemudian semester kedua kita mulai membicarakan 4G di 2,1. Jadi roadmap untuk broadband pun sudah disiapkan untuk mendukung ini. Nah, itu bagian daripada sebetulnya yang disiapkan oleh Kominfo, ini bagian daripada salah satunya mendukung e-commerce. Karena e-commerce itu menjadi salah satu tema dari program kerja Kementerian Kominfo sampai dengan 2019. Kalau bicara kita di Kominfo,
fokusnya cuma 3, bicara telekomunikasi, internet, sama penyiaran. Bahasanya sederhana itu aja. Telekomunikasi cuma 2, broadband sama efisiensi industri. Ya. Bagaimana menurunkan defisit transaksi perdagangan yang dikontribusikan oleh Kominfo. Kominfo setiap tahun memberikan defisit, ya, kontribusi defisit transaksi perdagangan 5-6 miliar dolar, besar sekali, nomor 2 setelah migas. Apakah kita mau diam? Nah, Kominfo sedang menyiapkan aturan-aturan yang berkaitan bagaimana menurunkan defisit transaksi perdagangan. Internet service provider sama saya 2, commerce perdagangan, walaupun commerce perdagangan itu ada peraturan juga bagus sama dengan Kominfo yang kalau mau jadi pemain e-commerce itu tidak perlu minta izin. Izinnya gimana? Bingung, lebih baik registrasi, mendaftar. Tetapi kalau nanti mau beroperasi harus ada proses demi kepastian adanya perlindungan konsumen. Harus ada. Nah, apakah namanya sertifikasi versi kita di pemerintah? Apakah akreditasi? Karena teman-teman e-commerce players yang kemarin hadir 200 lebih, mereka juga mengatakan kita butuh itu agar nanti terukur, agar konsumer itu betul-betul bisa terproteksi. Contohnya misalkan, kalau misalkan beli barang A, gambarnya bagus, ternyata datangnya jelek, itu gimana misalnya? Itu salah satu caranya. Fiskal and custom sebetulnya. Nah, kita kenapa di sini belum tercantum custom? Jadi seolah-olah e-commerce kita adalah semua transaksi di dalam negeri. Ya. Tapi begitu kita jualnya keluar, begitu kita jualnya membeli dari luar, custom akan bermain. Gitu. Salah satu isu yang diangkat kemarin di e-commerce itu, di transaksi retail bahkan seperti di luar negeri, contoh di Amerika. Kalau kita beli baju di toko atau apapun di toko ya, itu bisa dikembalikan dalam waktu katakan 14 hari kalau nggak cocok. Bagaimana ini kalau terjadi di Indonesia? Bagaimana kalau misalkan ada yang jualan di Indonesia, ada klausula return, ya. Dalam katakan klausula tertentu kita ekspor keluar, kita impor lagi, perlakuan customer gimana? Karena setiap barang masuk dikenakan PPN. Belum lagi nanti barang kita yang dianggap barang mewah kena PPNBM. Jadi siapa yang membayar pajaknya? Padahal itu barang retur gitu. Nah, ini juga hal-hal yang harus diantisipasi oleh customs, ya. Bagaimana kalau ini terjadi? Juga kalau misalkan impor dan lain sebagainya. Fiskal yang impor. Kemudian isu yang harus diadres adalah ini kaitannya dengan teman-teman Badan Kreatif Ekonomi tidak bisa hadir karena memang Bekraf itu sudah ada organisasinya, hanya secara struktur, secara orang, secara resources memang belum ada. Tapi saya sudah bicara dengan Pak Triawan Munaf. Pak Triawan Munaf tidak bisa hadir, nanti saya akan sampaikan. Saya minta bahannya dulu dah, biar nanti kalau sudah ada organisasi kita bisa jalan. Employee, freelancer. Saya bicara dengan teman-teman e-commerce, ya. Berapa saya lagi minta data, berapa orang yang kerja di luar negeri, berapa yang di Singapura, anak-anak muda kita, programmer dan lain sebagainya. Mengapa mereka ke sana? Mereka di sini, padahal pasar besar di sini. Nah, kita harus berbuat sesuatu ya dalam konteks human capital ini. Ini suppliers, manufacturers dan lain sebagainya. Nah, ini kalau yang dilakukan Matahari adalah back forward integration. Dia sudah di retail, dia sudah di sini, dia tinggal masuk ke sini dan nilainya luar biasa. Kalau misalkan berhasil, mereka akan menjadi salah satu e-commerce player yang besar di Indonesia. Nah, ini kalau consumersnya. Nah, ini offshore ekosistemnya. Satu lagi yang belum masuk di sini yang berkaitan dengan BKPM, dengan investasi. Sekarang kan masih masuk DNI. Kita mau bagaimana? Mau address masalah DNI ini. Kita butuh dana, butuh investor asing atau tidak? Nah, kalau butuh investor asing, bagaimana caranya? Karena kalau DNI mereka tidak bisa masuk sebagai equity. Ini belum masuk di sini. Satu lagi masukan di mana, di investasi. Nah, inilah kurang lebih yang ekosistem yang harus kita address. Ini bukan yang sudah lengkap, bukan. Justru ini hanya sebagai trigger. Nanti bisa ditambah dan diperbaiki dan lain sebagainya. Sehingga disinilah besarnya ini. Ya.
Dan ini kurang lebih cuma 0,1% dari retail. Ya, jadi sangat-sangat kecil terus terang. Nah, sebagaimana Pak Menko Perekonomian sampaikan pada rapat yang pertama dengan menteri-menteri, para dirjen juga hadir, this is something that unavoidable. Ya, ini sesuatu yang tidak bisa dihindarkan di Indonesia. Tanpa kita pun, tanpa ada peran serta pemerintah membuat regulatory framework maupun regulation yang mendukung ini, ya e-commerce sekarang jalan. Tapi jalannya begitu, seperti saya gambarkan tadi, dia akan flat. Next. Nah, ini summary dari contoh-contohnya, ya, dari sisi FDI, dari sisi tax, dari sisi payment system. Apa yang mereka, hanya ini gambaran saja perbandingan, karena kita tuh, saya biasanya paling senang menggunakan referensi dari negara lain, ya, karena kita mau benchmark dengan internasional. Kita tidak ingin di benchmark dengan kita sendiri. Kita harus lihat dengan internasional bahwa saat ini kita masih di bawah negara lain tidak apa-apa, tetapi kita harus punya visi bagaimana kita menyamakan, merata, mensejajarkan dengan negara lain. Ini kebijakan summary kebijakan dilakukan oleh negara tersebut dalam konteks tax, dalam konteks payment system. Nah, kurang lebih demikian. Kemudian mengenai jadwal kita selanjutnya setelah workshop, mungkin kita ada beberapa kali pertemuan lagi. Memang saya membuat statement di publik bahwa paling lama Agustus ini akan diadopsi menjadi, hasil kerja kita akan diadopsi menjadi roadmap e-commerce Indonesia. Nah, sebelum Agustus ini, kenapa Agustus saya sampaikan? Karena saya memperhitungkan adanya Lebaran. Lebaran itu kan pertengahan Juli. Jadi ya udahlah, mungkin bulan Juli, tetapi internal kita siapkan sampai dengan bulan Juni sesuai kesepakatan pada rapat terakhir di Gallotri Hotel hari Rabu malam. Jadi mudah-mudahan kalau misalkan Juni kita bisa punya at least ya, kalau bulan Mei punya first cut, katakanlah first cut roadmap-nya, kita akan bahas sama-sama dan kita akan escalate ke level menteri-menteri, sehingga nanti Pak Menteri Perdagangan, semuanya yang berkaitan dengan ini bisa mengendorse, kemudian memfinalisasinya sometime in June sudah siap. Jika pada diperlukan dibawa ke rapat kabinet, kita bawa ke rapat kabinet. Tapi objektifnya adalah di-endorse oleh kabinet menjadi roadmap e-commerce Indonesia. Dan sekali lagi, saya di sini bukan karena saya e-commerce, tidak, tapi saya volunteer. Sebetulnya saya mewakili Pak Edi dari kantor Menko Perekonomian. Leadernya kantor Menko Perekonomian, hanya Pak Edi bilang, Pak Rudi tolong wakili ya Menko Perekonomian, jadi saya wakili. Mungkin Ibu dan Bapak sekalian, itu dari saya ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu dan Bapak sekalian. Manfaatkan, gunakan forum hari ini, Lokakarya hari ini untuk kita bisa menghasilkan yang terbaik dalam rangka menyiapkan roadmap e-commerce Indonesia. Saya ucapkan terima kasih juga kepada tuan rumah, ada Pak Indra, Mas Anto. Ya beginilah, sebetulnya ada lagi ruangan yang lebih, barangkali kita nih yang dari pemerintahan ini lebih kaget lagi. Di lantai berapa sih? Ada lagi, bukan yang ini. Di bawah di mana? Yang betul-betul suasananya orang ngantor ya pakai jeans, pakai kaos oblong kayak apa? Ya memang dunia begitu. Kita kalau di pemerintahan kayak begitu, waduh udah pasti susah gitu. Tapi ya memang dunia begitu gitu. Apa? Istilahnya creative destruction gitu. Nah itu yang kita butuh kadang-kadang. Kita nggak usah pemikiran kita nggak usah berdasarkan SOP saja. Saya jokingly saya bicara sama teman-teman di komite. Kalau semua mengikuti SOP, kalau menteri hanya mengikuti SOP, kalau dirjen hanya mengikuti SOP, kalau direktur hanya mengikuti SOP, kita nggak perlu menteri, nggak perlu dirjen, nggak perlu direktur. Suruh aja eselon 4, eselon 3 jalanin SOP. Gunanya ada menteri, gunanya ada dirjen, gunanya ada pejabat membuat kebijakan. Disitulah melihat SOP apa yang harus diperbaiki, bukan harus melanggar SOP, bukan. Bagaimana SOP tidak kaku, bagaimana SOP harus direview, bagaimana SOP harus diperbaiki dari waktu ke waktu untuk memberi nilai tambah. Disitulah gunanya pejabat. Kalau pejabat tinggi masih hanya SOP-nya nggak bisa, nggak perlu ada pejabat.
Demikianlah Ibu dan Bapak sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.